Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Keluarga Fatwa TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini kembali saya dapat hadir ke tengah ruang siar Anda untuk bersama-sama tafakuh fi dinillah, berusaha merajut untaian rumah tangga yang akan menjadi surga dunia kita, baiti jannati. Pada sesi yang telah lalu, kita telah sampai pada penjelasan Al-Muallif Al-Imam Abu Syuja' rahimahullahu ta'ala perihal wanita secara global terbagi menjadi dua kelompok, perawan dan janda. Menurut penjelasan Al-Imam Abu Syuja', dan itu merupakan mazhab Syafi'i, bahwa wanita yang masih berstatus sebagai perawan boleh dinikahkan dengan paksa oleh ayah kandungnya ataupun kakek yang merupakan ayah dari ayah kandungnya. Adapun kakek dari ayah ibunya maka dia bukanlah wali. Namun telah disampaikan bahwa penjelasan ini bisa dikatakan perlu ditelusuri lebih lanjut karena secara tinjauan dalil kurang begitu tepat untuk membuat satu kesimpulan hukum yang bersifat global bahwa semua perawan boleh dinikahkan dengan paksa, baik itu yang masih belia karena memang belum balik ataupun wanita yang sudah balik. Karena dalil-dalil yang ada hanya berkaitan dengan menikahkan wanita yang belum balik. Sehingga dalil ini boleh dikata lebih sempit cakupannya dibanding klaim yang dibuat atau kesimpulan hukum yang dihasilkan. Sehingga tidak ada keselarasan antara dalil dengan kesimpulan dari dalil. Karena itu Allah Ta'ala alam, sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pendapat yang lebih kuat bahwa seorang perawan atau wanita yang masih berstatus sebagai perawan alias belum pernah menikah terbagi menjadi dua. Perawan yang belum balik maka boleh dinikahkan oleh ayahnya ataupun kakek yang merupakan ayah dari ayahnya. Anak tersebut setuju atau tidak setuju, maka persetujuan anak tersebut tidaklah ada konsekuensi hukumnya, alias ia setuju atau tidak setuju itu belum bisa dijadikan sebagai acuan dalam menetapkan hukum. Karena anak yang masih kecil belum balik, pernyataan sikapnya belum diakomodir, belum diterima secara tuntunan syariat. Dan secara logika idealnya ayah kandung, kakek yang merupakan ayah dari ayah kandungnya memiliki syafaqah, memiliki kasih sayang yang sempurna, sehingga tidak mungkin secara logika, secara tuntunan syariat ayah kandung akan memaksa anaknya menikah padahal tidak ada alasan yang sangat urgent untuk menikahkannya. Karena itu telah disampaikan sebelumnya, pendapat yang lebih tepat adalah boleh menikahkan anak gadis yang masih perawan alias belum pernah menikah selama dia itu masih kecil, belum balik. Adapun ketika anak tersebut telah balik, maka pendapat yang lebih kuat bahwa sampai pun ayah kandungnya tidak boleh menikahkannya dengan paksa, apalagi kakek, apalagi wali yang lain. Karena Nabi SAW dengan tegas telah menyatakan
la tunkahu al-bikru hatta tusta'dzan wala thayyibu la tunkahu thayyibu hatta tusta'dzan wala hatta tustamar wala al-bikru hatta tusta'dzan. Tidaklah seorang janda boleh dinikahkan sampai dimintai persetujuan secara tegas, secara lugas darinya. Sebagaimana tidak boleh menikahkan seorang perawan sampai dimintai restu darinya. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, al-bikru tastahi." Perawan itu biasanya malu. Bagaimana caranya minta izin dari perawan? Qala idnuha sumatuha. Restu ataupun izin persetujuan seorang perawan itu dengan cara dia diam. Ya. Sehingga perlu dipisahkan ketika dia sudah balik. Dan hadis ini dengan tegas bahwa wanita balik walaupun dia masih perawan tidak boleh dinikahkan kecuali ada restu, ada izin darinya. Adapun penafsiran bahwa diamnya wanita itu multi tafsir, maka secara prinsip betul, tetapi dalam konteks ini ketika ayahnya atau ibunya menyampaikan keinginan untuk menikahkannya dan ternyata si gadis tersebut diam, maka diamnya dia di konteks tersebut, dalam kondisi tersebut, itu secara tradisi mencerminkan dia restu, dia merestui, dia menyetujui. Kemudian bagaimana halnya bila dia malah menangis? Ya, Al-Imam Ibnu Qudamah serta yang lainnya, demikian pula Imam Nawawi serta yang lain, menjelaskan bahwa secara tradisi pula tangisan seorang gadis itu bisa dijadikan sebagai bukti bahwa dia setuju. Kenapa? Karena ketika dia menangis, maka dengan mudah sebetulnya untuk mengetahui tangisan itu tangisan seorang gadis yang merasa senang sehingga dia setuju, atau tangisan seorang yang marah. Ketika wajah si gadis itu, si perawan tersebut, wajahnya dingin walaupun dia menangis, tapi tidak ada warna memerah, ya, raut wajahnya tidak menjadi memerah. Kemudian butiran-butiran air matanya itu terasa sejuk, maka itu adalah tangisan girang, tangisan senang, tangisan setuju. Tetapi ketika air mata yang basahi pipinya itu disentuh, ternyata air matanya terasa hangat, maka itu tangisan mencerminkan dia tidak setuju, takut atau marah. Sehingga dengan mudah sebetulnya memverifikasi apakah anak tersebut setuju atau tidak. Kemudian di antara hal yang perlu disampaikan lebih dalam perihal menikahkan seorang gadis. Dalam kasus ternyata anak tersebut dinikahkan dengan paksa padahal dia sudah balik. Idealnya dimintai restu, dimintai izin, persetujuan. Tapi ternyata ada pemaksaan. Maka secara tinjauan syariat, secara prinsip hukum, pernikahan tersebut tidak sah. Alias, maksud dari kata tidak sah di sini, si wanita perawan tersebut yang sudah balik memiliki hak veto untuk menentukan sikap apakah dia akan kemudian menerima, walaupun semula tidak setuju, tapi akhirnya dia mengalah dan menerima, atau tetap pada pendiriannya bahwa dia tidak menerima pernikahan tersebut. Sebagaimana yang terjadi di zaman Nabi SAW, ada seorang perawan, seorang gadis. Angkahani abi ibna akhihi liyarfa'a bi khasisatah. Katanya dia mengadu kepada Nabi Rasulullah, ayahku menikahkan aku dengan keponakannya. Dengan tujuan apa? Tujuannya agar martabat, harga diri, status sosial keponakan ayah itu terangkat. Kenapa? Anak tersebut anak yang tidak dipandang, anak yang tidak punya status, kurang bermartabat di masyarakat. Sedangkan wanita ini wanita yang salihah,
Sehingga dengan dinikahkan dengan wanita salihah, martabat lelaki tersebut akan sedikit terangkat. Maka Nabi SAW setelah mendapatkan pengaduan ini, beliau memberikan hak veto, memberikan kewenangan kepada si gadis tersebut untuk menentukan sikap, apakah dia akan merestui sikap ayahnya ataupun tidak. Dan ternyata si gadis tersebut akhirnya lebih memilih untuk merestui sikap ayahnya. Qala ajaztu ma sana abi, katanya, aku tetap menyetujui, tetap akhirnya merestui keputusan ayahku, yaitu menikahkan aku dengan keponakannya. Walakin li ta'laman nisa, akan tapi aku datang mengadukan perihal sikap ayahku yang menikahkan aku dengan paksa ini dalam rangka memberikan penjelasan, dalam rangka membuktikan kepada seluruh kaum wanita an laisa ilal abai minal amri syai', menjelaskan bahwa keputusan menikah itu bukanlah di tangan ayah, tetapi betul-betul harus dikembalikan kepada wanita yang akan menjalani rumah tangga tersebut, yaitu si anak. Walaupun dia masih berstatus sebagai seorang perawan. Ya. Karena secara logika hukum, seorang ayah tidak boleh memaksa putrinya untuk menjual kambingnya, atau menjual sapinya, atau menjual ayamnya. Apalagi memaksa putrinya untuk menikah dengan orang yang dia tidak suka. Sekedar seekor ayam saja yang dimiliki oleh putrinya tidak boleh dipaksakan agar dijual kepada orang lain dengan harga yang dia tidak suka, yang tidak atau mungkin anaknya memang tidak ingin menjual ayam tersebut. Ayah tidak boleh memaksakan, dan kalaupun dipaksakan maka jual beli ini tidak sah, karena syarat mutlak dalam jual beli adanya taradin, adanya kerelaan dari pemilik dan pembeli, penjual dan pembeli. Kalau transaksi itu dipaksakan sehingga berlangsung tanpa adanya taradin, kerelaan, maka transaksi itu batal. Kalau ini terjadi pada urusan seekor ayam, seekor kambing, sehingga para ulama Syafi'iyah pun sepakat bahwa transaksi itu tidak sah, maka secara logika hukum tentu lebih layak untuk dikatakan tidak sah pula pernikahan wanita yang dilangsungkan dengan terpaksa, ada paksaan, sehingga wanita yang dinikahkan tersebut tidak rela dan dia tidak suka untuk menjalani pernikahan tersebut. Ya, ini pada kasus al-bikir, perawan. Adapun seorang janda, wathayyibu, kata al-muallif, la yajuzu tazwijuha illa ba'da bulughiha wa idniha. Adapun seorang janda, maka tidak boleh dinikahkan oleh siapapun, ayahnya ataupun kakeknya atau wali yang lainnya. Illa ba'da bulughiha, kecuali setelah dia mencapai umur baligh dan dengan tegas menyatakan persetujuan, menyatakan sikap bahwa dia setuju, dia rela untuk dinikahkan. Ada dua hal penting di sini. Yang pertama, al-muallif al-Imam Abu Syuja' menjelaskan bahwa syarat untuk menikahkan janda harus sudah berumur baligh. Artinya apa? Artinya berarti status sebagai janda bisa terjadi pada anak kecil yang belum baligh. Dan ini menjadi petunjuk bagi kita bahwa dalam mazhab Syafi'i yang menjadi acuan untuk menentukan status janda atau perawan itu adalah pernah menjalin akad nikah, walaupun belum pernah menjalani hubungan badan. Sehingga siapapun yang pernah dinikahkan, walaupun belum pernah digauli, belum pernah menjalani hubungan badan, kemudian diceraikan, maka dia telah berstatus sebagai janda. Dan sebaliknya, siapapun yang belum pernah
menjalani akad pernikahan secara sah. Walaupun dia tidak lagi perawan, karena dia misalnya pernah berzina atau diperkosa, atau musibah misalnya kena penyakit yang menyebabkan keperawanannya hilang. Maka menurut literasi mazhab Syafi'i dia berstatus sebagai perawan. Karena status perawan dan janda itu acuannya bukan pada keperawanannya, tetapi pada pernah atau tidaknya dia menjalani akad nikah. Ya, sehingga wanita-wanita yang mungkin dia pernah khilaf, berdosa sehingga dia berzina, menjalin hubungan di luar nikah, atau bahkan na'udzubillah dia wanita yang tidak baik, seorang PSK misalnya, seorang pelacur, selama dia belum pernah menjalani akad nikah maka statusnya dia sebagai seorang perawan. Ya, sehingga penjelasan yang telah disampaikan sebelumnya berlaku pula dalam kasus ini. Nah, al-muallif al-imam Busyuja kembali pada pembahasan kita menyatakan bahwa seorang janda yaitu wanita yang pernah menjalani akad pernikahan walaupun belum pernah digauli, kemudian diceraikan, maka dia tidak boleh dinikahkan kembali kecuali setelah mencapai umur balik, dan yang kedua dia betul-betul secara lugas menyatakan, memberikan kuasa kewenangan kepada walinya untuk menikahkan dirinya. Jadi ada dua syarat. Yang pertama telah berumur balik, dan yang kedua dia betul-betul memberikan kuasa kepada walinya untuk dinikahkan. Ya. Kemudian al-mu'allif pada penggalan pernyataannya beliau ini mengatakan la yajuzu tazwijuha, tidak boleh. Dan bukan sekedar tidak boleh, juga tidak sah bila seorang janda dinikahkan tanpa ada perlimpahan kuasa dari janda tersebut kepada walinya, baik itu ayah ataupun selain ayah. Dan pelimpahan kuasa ini harus disampaikan secara lugas, baik secara tertulis ataupun secara lisan. Menyatakan, ya nikahkan saya dengan si fulan, baik dengan tulisan ataupun dengan suara. Adapun ketika si janda tersebut diam atau menangis atau tertawa, tetapi tidak menyatakan secara lugas, maka tidak boleh dinikahkan sampai dia betul-betul telah menyatakan sikap bahwa ya saya mau dinikahkan, atau silahkan nikahkan saya dengan si fulan, saya setuju bila dinikahkan dengan si fulan. Adapun diamnya dia atau menangisnya dia atau tertawanya dia tidak bisa dijadikan sebagai petunjuk bahwa dia setuju atau tidak. Kenapa? Karena redaksi hadis Nabi SAW dengan jelas menyatakan la tunkahu thayyib hatta tusta'mar. Seorang janda tidak boleh dinikahkan sampai dimintai pelimpahan kuasanya secara tegas. Alias dimintai agar dia memberikan sikap secara lugas, yaitu dari kata amrun. Dia minta ada permintaan tegas bahwa dia siap dinikahkan. Permintaan kepada walinya agar dia dinikahkan. Ya. Baik. Al-mu'allif rahimahullah ta'ala dalam penjelasan ini dengan jelas pula memberikan penjelasan bahwa perbedaan antara perawan dengan janda itu acuannya adalah adanya akad, bukan hilangnya keperawanan atau yang dikenal dengan bakarah, ya, selaput darah, bukan. Kenapa? Ada alasan yang sangat prinsipil, sangat mendasar, yang menjadikan para fuqaha Syafi'i, para fuqaha Syafi'iyah mengaitkan atau berpedoman pada akad nikah untuk membedakan status janda dari perawan. Mereka mengatakan hukum syariat. Hukum syariat itu harus dikaitkan dengan sesuatu yang nyata.
dan mudah diidentifikasi serta bisa diketahui oleh banyak orang. Adapun bakarah, adapun keperawanan atau selaput darah itu sesuatu yang khafi, sesuatu yang samar, sesuatu yang tidak mudah diidentifikasi. Ya. Akan sangat sulit untuk membuktikan apakah dia pernah kehilangan selaput darahnya atau bakarahnya, keperawanannya atau tidak. Karena alasan atau penyebab hilangnya keperawanan selaput darah itu banyak. Bisa jadi karena jatuh, bisa jadi karena terkantuk, atau bisa jadi karena sakit, atau bisa jadi karena kelainan. Tercipta dalam kondisi tidak memiliki selaput darah. Sehingga kalau kita mengaitkan hukum dengan sesuatu yang samar, sesuatu yang sulit diidentifikasi, maka itu akan menjadikan hukum itu kacau balau. Dan kaidah umum dalam syariat, hukum itu selalu dikaitkan dengan sesuatu yang mudah diidentifikasi, mudah dikenali, dan itu nyata. Tentu adanya akad pernikahan akan dengan mudah diketahui. Dan itu kasat mata. Sedangkan hilangnya keperawanan itu sesuatu yang samar. Bisa jadi orang, seorang wanita kelihatannya baik-baik. Bisa jadi dia kelihatannya solihah, tapi ternyata dia tanpa pengetahuan siapapun, dia melakukan suatu perbuatan yang melanggar syariat. Misalnya berzina, atau misalnya diperkosa oleh orang, atau bisa jadi hilang keperawanannya dengan jarinya sendiri. Tidak ada yang tahu. Sampai pun orang tuanya, sampai pun walinya, sampai pun ibunya. Nah tentu kalau kita mengaitkan hukum dengan sesuatu yang samar semacam ini, tentu akan terjadi kekacauan. Ya, karenanya secara tinjauan hukum, ketertiban hukum syariat menjadikan Al-Imam Syafi'i mengaitkan hukum adanya boleh menikahkan dengan paksa atau tidak itu dengan sesuatu yang kasat mata, yaitu adanya akad. Siapapun wanita yang pernah dinikahkan secara sah, baik pernah digauli ataupun tidak, maka kemudian diceraikan, maka dia telah berstatus sebagai seorang janda. Adapun ketika dia belum pernah dinikahkan, walaupun dia pernah berhubungan badan berapa kali pun dengan siapapun, dalam kondisi apapun, maka dia statusnya sebagai seorang perawan. Ya, ini menurut penjelasan dalam mazhab Imam Syafi'i. Sebagian ulama lain mengatakan berusaha mengaitkan hukum itu dengan sesuatu yang bersifat mendasar. Katanya namanya perawan itu, seorang wanita dikatakan perawan atau disebut bikir karena dia masih memiliki bakarah. Dia dikatakan perawan karena dia masih memiliki keperawanan. Adapun mengatakan wanita itu perawan padahal dia sudah pernah bergaul, berhubungan badan dengan lelaki, bahkan mungkin dia seorang pelacur, maka ini tentu menamakan wanita sebagai perawan padahal kondisinya semacam itu sama saja menipu diri sendiri. Ya, karena itu keperawanan seseorang wanita harus dikaitkan dengan sesuatu yang nyata pula, yaitu adanya selaput darah atau keperawanan. Walaupun itu sesuatu yang khafi, ya betul. Tetapi kita dalam menentukan hukum menurut sebagian ulama haruslah bersandarkan dengan sesuatu yang nyata pula. Seperti yang diutarakan oleh Imam Syafi'i. Hukum asal wanita yang terlahir ke dunia ini, dia itu memiliki selaput darah. Selama kita tidak mengetahui dia pernah berhubungan badan, baik dengan diperkosa atau berzina, na'udzubillah, berarti kita katakan dia sebagai seorang perawan. Dan siapapun yang pernah melakukan hubungan badan, apapun kondisinya, berarti dia telah kehilangan keperawanannya. Karena alasan yang membedakan antara perawan dengan janda
Sehingga janda itu harus menyatakan sikap secara lugas, sedangkan perawan cukup dengan diam. Itu karena biasanya adanya sifat malu pada seorang perawan. Malu untuk berbicara tentang tema pernikahan. Tetapi wanita yang sudah menjalani hubungan badan, apalagi lebih dari sekali, apalagi itu dilakukan dengan cara-cara yang haram, maka biasanya dia tidak lagi punya malu. Apalagi sekedar berbicara, melakukan saja dia tidak malu. Karena itu dalam hadis tadi diutarakan alasan para sahabat bertanya kepada Rasulullah tentang bagaimana cara meminta izin kepada perawan. Mereka mengatakan al-bikru tastahi, perawan itu malu. Karena itu pendapat kedua mengatakan bahwa keperawanan itu betul-betul harus dikaitkan dengan keperawanan adanya bakarah, ya. Betul-betul dia seorang perawan, belum pernah menjalin hubungan badan dengan siapapun, baik dalam konteks pernikahan ataupun di luar pernikahan. Ya. Ada sekelompok ulama lagi yang berusaha mengakomodir kedua sudut pandang ini. Mereka mengatakan bahwa siapapun wanita yang secara lahir, secara kasat mata dia wanita baik-baik, secara lahiriah kelihatan wanita solehah, bukan seorang pelacur, maka walaupun dia telah kehilangan selaput darah karena satu dosa yang dia sendiri masih berusaha merahasiakannya, maka masih dia katakan sebagai seorang perawan. Tetapi wanita yang sudah dikenal secara luas dia sebagai wanita yang asusila, wanita yang tidak baik, maka tidak layak untuk dikatakan sebagai seorang perawan, karena ini jelas-jelas menipu diri sendiri. Dia sudah berinteraksi dengan lelaki tanpa ada rasa malu, sehingga dalam dirinya sudah bisa dipastikan dia tidak akan malu untuk berbicara tentang tema pernikahan kepada orang tuanya ataupun kepada orang lain. Kan memang wanita ini sudah kehilangan rasa malunya, sehingga dia rela berzina dengan lelaki lain yang tidak halal untuk dia berhubungan dengannya. Ya, karenanya pendapat ketiga berusaha memilah dan mengakomodir kedua pendapat pertama. Wanita yang masih dikenal sebagai wanita baik, dia bukan pelacur, walaupun sudah kehilangan selaput darahnya, dia masih dikatakan perawan, sehingga dia harus dimintai izin, dan untuk minta izinnya itu cukup dengan dia diam. Maka itu jadi dianggap sebagai izin dan restu. Tetapi wanita yang sudah dikenal, ya, hilang rasa malunya, bahkan berstatus sebagai seorang PSK, naudzubillah, pelacur, atau dikenal dia sudah berzina dengan satu orang walaupun dia tidak menjadi pekerja seks komersial atau PSK atau pelacur, dia tapi dikenal punya hubungan intim dengan lelaki, seorang laki-laki, alias dia wanita simpanannya, atau bisa jadi memang dia berhubungan pacaran di luar pernikahan, ya, sehingga pernah hamil, maka walaupun dia belum pernah akad, dia tetap dikatakan sebagai seorang yang janda, ya. Secara hukum dianggap sebagai janda karena ilahnya, hikmahnya, dia kemungkinan besar tidak akan lagi malu untuk berbicara tentang apa, tentang tema pernikahan. Dan wallahu ta'ala alam, pendapat ketiga ini bisa dikatakan cukup moderat, mengakomodir dua pendapat pertama, ya. Dan dengan pendapat ketiga ini bisa dikatakan dalil-dalil itu bisa digabungkan tanpa harus saling bertentangan. Karenanya sebagai kesimpulannya, wanita yang dikenal baik-baik, bukan seorang pelacur, bukan dikenal sebagai seorang pezina, selama dia belum pernah menjalani akad dianggap sebagai gadis, sebagai seorang perawan, sehingga ketika dimintai izin untuk dinikahkan, izinnya cukup dengan diam. Tetapi wanita yang sudah dikenal wanita yang kurang baik, sehingga punya hubungan dengan lelaki yang di luar nikah, apalagi dia sebagai seorang pelacur, maka dia diperlakukan bagaikan janda. Ini boleh dikatakan ini sebagai upaya kompromi terhadap pendapat-pendapat yang ada di kalangan para ulama. Dan wallahu ta'ala alam, ini pendapat yang menurut Al-Imam atau Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin sebagai pendapat yang sangat moderat, menggabungkan di antara kedua pendapat pertama, sehingga tidak saling bertentangan, dan bahkan kedua pendapat itu bisa disinkronkan.
Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.